Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Akhirnya Ayu diizinkan masuk ke dalam rumahnya Niko Wijaya. Harapan Ayu untuk tinggal bersama dengan Niko di rumah sebekas peninggalan Starla. Kini Ayu pun bisa menikmati kemewahan yang dulu pernah dinikmati oleh Starla. Ayu pun bahkan ia nekat menarik tangan Nila dan memegangkannya kepada perut buncitnya, yang mana memperkenalkan bahwa bayi yang dikandung oleh Ayu ini adalah adiknya Nila. Nila terlihat sangat tertekan, maka Niko pun meminta Ayu untuk menghentikan tindakannya. Ayu benar-benar tidak tahu diri. Ayu benar-benar sudah sangat kelewatan ya guys. Tidak hanya ingin merusak kebahagiaan Starla, tetapi Ayu pun merusak mental Nila. Nila tak betah tinggal di rumah bersama dengan Niko. Ia meminta Niko mengantarkannya untuk pulang ke rumah Arya. Saat mengantarkan pulang ke rumah Arya, Niko melihat kebersamaan Arya dan juga Starla. Starla pun menyambut hangat Nila, yang waktu itu Nila langsung memeluk Starla. Karena Nila terlihat sangat bahagia berada di pelukan Starla daripada di rumah Niko yang ada Ayu di sana. Nila benar-benar tidak menyukai kehadiran Ayu di rumahnya Niko, yang mana meskipun Nila dan Tio bersahabat, tetapi Nila benar-benar tidak setuju jikalau Tio tinggal di rumah Niko, yang mana itu dulu sempat menjadi tempat tinggalnya Nila. Sedangkan setelah itu, kini Niko pun langsung menghampiri Ayu di kamar tamu, yang mana di situ Niko berbicara tegas kepada Ayu bahwa Niko mengetahui tindakan Ayu kepada Starla saat di Starla Square tadi siang. Dua laki-laki itu memang adalah ulah Ayu, yang mana Ayulah yang sudah menyuruh dua laki-laki itu melakukan tindakan asusila kepada Starla. Yang mana di sini Niko masih melindungi Ayu bukan karena Niko masih mempunyai perasaan dan peduli kepada Ayu, melainkan di sini Niko mengatasnamakan janin yang dikandung oleh Ayu itu adalah anaknya. Niko tidak rela jikalau anak yang dikandung oleh Ayu itu harus ikut mendekam di penjara karena ulah kotor Ayu ini. Ayu pun merasa dirinya terbang di atas awan, kembali merasa menang karena Niko masih melindunginya dari Arya. Tetapi di sini, akankah Ayu memusnahkan barang bukti yang dipegang oleh Niko, yang mana barang bukti tersebut bisa diambil oleh Arya jikalau Arya mengetahuinya, dan akan Arya serahkan ke kantor polisi dan segera melaporkan Ayu ke polisi. Tetapi semua itu tidak akan pernah bisa berjalan lancar begitu saja, karena Niko akan tetap saja melindungi pelakornya. Niko benar-benar sudah berhasil membuat kita semua geram ya guys, dengan semua ulah Niko yang masih saja melindungi Ayu. Tetapi di sisi lain, akhirnya kini teka-teki masa lalu Pak Fondi kini terungkap. Ternyata Pak Fondi mempunyai masa lalu kelam sehingga menghadirkan putri cantik yang kini meminta pengakuan bahwa ia sebagai anak kandung dari Fondi Himawan. Ada seorang bapak tua yang mengantarkan putri cantik ini bertemu dengan Pak Fondi. Pak Fondi sempat marah kepada lelaki tua ini, tetapi di sini Pak Fondi terkejut saat melihat kehadiran putri cantik yang mana ternyata itu adalah anak kandung Pak Fondi dari selingkuhannya. Ada apa sebenarnya di masa lalu kelam Pak Fondi ini sehingga kini tiba-tiba hadir putri cantik yang menghampiri Pak Fondi dan mengakui bahwa ia sebagai anak kandung Pak Fondi. Bahkan anak itu memanggil Pak Fondi dengan panggilan ayah. Tetapi di sini justru Pak Fondi menyiapkan rumah dan juga dia memberikan uang untuk kehidupan
anak itu. Tetapi Pak Fondi pun meminta kepada putri cantik ini untuk tidak memanggilnya ayah, bahkan memintanya untuk menutup rapat-rapat rahasia kelam ini. Karena Pak Fondi tidak mau jikalau masa lalu kelamnya akan tercium oleh Tante Mayang dan keluarga besarnya. Karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang anak ini atau tentang masa lalu kelamnya Pak Fondi ini. Siapakah sebenarnya anak ini? Akankah anak ini bersikap tegas atau justru ia akan mengalah begitu saja? Terlihat dari raut wajahnya bahwa anak cantik ini bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang sangat baik dan tulus. Ternyata dialah yang membuat Pak Fondi merasa tidak tenang selama ini. Bahwa ternyata Pak Fondi harus merawatnya karena ibunya kini sudah meninggal dunia dan dia sudah tidak punya siapa-siapa. Dia hidup sebatang kara, maka ada laki-laki tua yang mengantarkannya bertemu dengan Pak Fondi yang mengetahui tentang masa lalu Pak Fondi ini. Hidup Pak Fondi mulai tidak tenang, bukan hanya karena kehadiran anak perempuan yang cantik ini, melainkan karena akan ada dendam-dendam yang akan terus menghantui Pak Fondi dari Ayumi, yang mana Ayumi akan segera hadir untuk membalaskan dendamnya kepada Pak Fondi. Sedangkan di sisi lain, Ayu tidak akan pernah hidup tenang karena di sini ada Billy dan juga Ben yang akan terus bekerja sama untuk membuat hidup Ayu lebih menderita. Ben dan Billy mereka akhirnya kini sudah akur dan berdamai. Mereka berdamai dan mereka pun mempunyai tujuan yang sama untuk membuat hidup Ayu menderita. Billy yang sudah mendapatkan sebagian harta dari Ruben Kusnadi, ia pun bisa memanfaatkan harta tersebut untuk mengiming-imingkan Ayu dan membuat Ayu menjatuh cinta kepadanya dan akhirnya akan mencampakkan Ayu begitu saja. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.